Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 253. Wakil Kepala. Pada saat ini, seorang pria berseragam polisi di sebelahnya mengedipkan matanya dan menatap San Ping. Itu adalah Fang Wu, kapten polisi kriminal dari Biro Kota Tianhai. San Ping menatapnya dengan dingin, siapa yang melakukan ini? Menghadapi mata San Ping yang dingin dan menakutkan, Fang Wu gemetar, dan dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, "Wakil Direktur, kami sedang menyelidiki, dan itu akan segera terjadi. Lalu kami dapat menemukan pembunuhnya. Aku harus menemukan pembunuhnya sebelum besok, kalau tidak aku akan melepas seragam polisiku dan keluar." Teriak San Ping dingin, matanya dipenuhi amarah yang mengerikan. "Ya, Wakil Direktur." Fang Wu gemetar dan mengangguk dengan cepat. Dia tahu tentang metode San Ping dan latar belakangnya. Sekarang tuan muda dari keluarga San telah terbunuh, jika pembunuhnya tidak dapat ditemukan, dia benar-benar saya akan melucuti senjata dan pulang. Ketika pembunuhnya ditemukan, aku harus membiarkan dia membayar nyawa Yuer. Wajah Qi Huaing ganas, dan matanya penuh kebencian. "Huaing, jangan khawatir. Aku pasti akan menangkap pembunuh Yuer, tetapi apakah kamu ingin memberitahu lelaki tua itu tentang ini?" San Ping bertanya. "Ayahku selalu sangat mencintai Yuer. Jika dia tahu tentang Yuer, dia akan sangat sedih, tetapi kamu tidak bisa menyembunyikan masalah ini. Pergi dan beritahu dia," kata Qi Hua dengan suara rendah. Dengan Said dengan ekspresi yang menyakitkan. San Ping mengangguk. Di sisi lain, Daniel Bastian mengantar Wang Miao kembali ke tempat tinggalnya. "Miao, kenapa aku tidak mengganti rumah untukmu? Sayang sekali tinggal di sini, dan ada terlalu banyak orang di sini, jadi tidak terlalu aman," Daniel Bastian memandang Wang Miao dan berkata. "Tidak, saya sudah terbiasa tinggal di sini, terima kasih Saudara Bastian atas kebaikan Anda." Wang Miao menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Tapi Saudara Bastian, jika kamu membunuh San Yu itu, tidak akan terjadi apa-apa, bagaimana jika polisi menemukanmu? Dan San Yu itu tampaknya memiliki keluarga yang kuat, harus khawatir tentang itu. Aku mati, aku akan baik-baik saja, jika kamu memiliki sesuatu untuk menghubungiku kapan saja," kata Daniel Bastian sambil tersenyum. Wang Miao mengangguk, matanya menatap Daniel Bastian dengan kasih sayang yang aneh. Setelah mengantar Wang Miao pulang, Daniel Bastian kembali ke Begonia Garden Villa. "Apa yang kalian lakukan sepanjang malam?" Suara Rizka terdengar begitu dia memasuki villa, yang terakhir mengenakan pakaian rumah dan minum secangkir kopi. "Bukan apa-apa, hanya saja ada wanita cantik yang bertemu untuk mengobrol dan makan bersama," kata Daniel Bastian dengan santai. Rizka sedikit mengernyit, dan melirik Daniel Bastian, "Lebih baik bagiku untuk diam di masa depan. Harap diingat bahwa kamu adalah tunanganku. Aku tidak suka ada berita buruk yang keluar." "Siapa yang cemburu?" Daniel Bastian menatap Rizka dengan senyum jahat di bibirnya. Raut wajah Rizka sedikit berubah, "Kenapa kamu cemburu?" "Jangan bicara omong kosong, aku tidak akan menyukaimu, aku hanya berharap kamu memperhatikan citramu. Apakah kamu ingin berkencan untuk makan malam?" "Aku tidak akan mengatakan apa-apa." Daniel Bastian berjalan ke arah Rizka, tiba-tiba mendekatinya, menatapnya, Rizka dengan cepat bersandar. "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Sayang, aku belum menaklukkanmu, bagaimana aku bisa memutuskan pertunangan, kamu tidak akan pernah lepas dari genggamanku seumur hidupmu, kamu ditakdirkan untuk menjadi wanita Daniel Bastian." Suara Daniel Bastian penuh daya tarik dan mendominasi saat dia mengatakan itu, sepasang mata menatap Rizka dengan penuh kasih sayang dan jahat. "Anda..." Rizka hendak mengatakan sesuatu ketika Daniel Bastian tiba-tiba menggerakkan kepalanya ke depan dan mencium bibirnya. Segera, mata Rizka membelalak, dan dengan suara bersenandung, dia dengan cepat mendorong Daniel Bastian menjauh. "Daniel Bastian, kamu..." Rizka menutupi bibirnya dan menunjuk Daniel Bastian dengan ekspresi marah di wajahnya.
Daniel Bastian menjilat bibirnya dengan aftertaste yang tak ada habisnya, dan berkata sambil tersenyum, baunya masih sama. Sayang, ini bukan yang pertama kali. Kenapa kamu harus terlihat marah? Bagus untuk kulit wanita. Tubuh memiliki efek pemeliharaan yang sangat baik, mengapa kita tidak mencoba lagi? Ketidakberdayaan telah mencapai tingkat tertentu. Rizka memelototi Daniel Bastian, bangkit dan segera pergi dari sini dan pergi di atas. Berlari ke kamarnya, jantung Rizka berdebar kencang dan wajahnya memerah. Pria sialan ini benar-benar memanfaatkanku lagi. Rizka menggertakkan giginya dan mendengus, tetapi kemarahan di wajahnya telah hilang di beberapa titik. Daniel Bastian kembali ke kamarnya dan terus berlatih, sekarang dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, sehingga dia dapat kembali ke Yanjing secepat mungkin dan menyadari apa yang ingin dia lakukan di dalam hatinya. Keluarga Bastian, tunggu saja aku. Sebuah cahaya tegas dan sedingin es melintas di mata Daniel Bastian, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, memancarkan aura tak terkalahkan dari seluruh tubuhnya. Hari baru akan segera tiba. Saat ini, di luar villa keluarga San di Tianhai, deretan mobil mewah melaju. Pemimpinnya adalah 3 Mercedes-Benz hitam, dan yang di tengah adalah Bentley versi mewah. Sekelompok pria berjas naik dan turun dari Mercedes-Benz, membuka pintu Bentley, dan seorang lelaki tua berjubah keluar. Dia memiliki rambut perak dan penuh energi, tetapi wajahnya terlihat sangat jelek saat ini, dengan sedikit kuyu dan sedih di antara alisnya, dan pupil matanya penuh kesedihan. Itu adalah kakek San Yu, Qi Zhenghua. Ayah! Saat ini, San Ping keluar, wajahnya terlihat sangat berubah-ubah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kuyu. Lagi pula, San Yu ini adalah putra satu-satunya, dan sekarang dia meninggal seperti ini, jadi itu secara alami sulit baginya untuk menerimanya. Di mana Huaing? Qi Zhenghua berkata dengan suara berat. Di dalam, aku belum istirahat semalaman, dan aku masih menangis sambil memegang foto Bastian Yu. San Ping menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian rombongan itu masuk ke villa, dan melihat Ibu San Yu, Qi Huaing, sedang duduk di sofa, memegang foto San Yu di tangannya dan terisak. Lingkaran mata sudah merah, seluruh orang terlihat kuyu dan berubah-ubah, bahkan rambutnya sudah banyak beruban. Huaing. Pada saat ini, Qi Zhenghua berjalan dengan gemetar, melihat putrinya yang berharga dalam keadaan seperti itu, hatinya sangat tertekan. Ayah! Melihat ayahnya datang, Qi Huaing melemparkan dirinya ke arahnya dan menangis. Ayah, Yuer meninggal sangat parah. Aku hanyalah seorang anak laki-laki, dan sekarang dia sudah pergi. Bagaimana aku bisa hidup? Qi Huaing menangis kesakitan. Huaing, kamu harus kuat. Ayah pasti akan membuat keputusan untukmu, dan kamu harus membiarkan pembunuh itu mati. Qi Zhenghua berteriak dengan suara yang dalam. Bab 254 Kemarahan. Ayah, aku ingin pembunuh yang membunuh Yuer dimakamkan bersama Yuer. Mata Qi Huaing menunjukkan kebencian dan kebencian yang kuat, dan wajahnya sedikit ganas. San Ping, apakah kamu sudah menemukan pembunuhnya? Qi Zhenghua menjadi serius dan menatap San Ping. Ayah, saya sudah meminta biro kota untuk menyelidiki, dan hasilnya akan segera keluar, kata San Ping. Wakil Kepala Fang Wu, Kapten Detasemen Polisi Kriminal dari biro kota, masuk dengan cepat mengenakan seragam polisi. Bagaimana? Sudahkah kamu menemukan pembunuhnya? San Ping menatap Fang Wu dan bertanya dengan penuh semangat. Wakil Direktur, tersangka telah diidentifikasi, tapi, mata Fang Wu berkedip, ragu-ragu. Hanya apa? Katakan padaku. Teriak San Ping dengan dingin. Hanya saja identitas tersangka ini agak tidak biasa. Kata Fang Wu. Aku ingin melihat siapa yang berani membunuh putraku San Ping dengan begitu berani, katakanlah. Ekspresi San Ping dingin, matanya berkedip-kedip karena kedinginan. Nama pihak lain adalah Daniel Bastian, dan dia adalah tunangan Rizka, Presiden Grup Yeti. Tunangan Rizka. Tidak ada kebencian, mengapa dia membunuhku, Yuer? Menurut kami investigasi, masalah ini terkait dengan teman sekelas bernama Wang Miao Miao dari Universitas Tianhai.
Tadi malam, Wang Miao memasuki kamar pribadi Tuan Muda San. Kemudian, Daniel Bastian dia datang dan meninggalkan hotel bersama Wang Miao. Jadi tersangka terbesar apakah ini Daniel Bastian? Fang Wu menjelaskan. San Ping menyipitkan matanya berkedip-kedip. Karena pembunuhnya telah ditemukan, tunggu apa lagi? Tangkap dia segera, dan jangan biarkan yang bernama Wang Miao pergi, tangkap saja dia. Pada saat ini, Qi Senghua berdiri dengan ekspresi yang dalam di wajahnya, dan kilatan amarah muncul di mata lamanya warna, memancarkan keagungan yang kuat. Di mana dia sekarang? San Ping bertanya. Daniel Bastian ini biasanya bekerja di rumah Ye, tapi sekarang dia harus berada di rumah Yeti saat ini, kata Fang Wu buru-buru. Pergi ke Yeti bunuh cucuku, bahkan jika dia adalah cucu Rizka. Aku akan membuatnya membayar harganya, apalagi hanya tunangan. Qi Senghua mendengus dingin, dan berjalan cepat keluar. Segera beberapa mobil polisi menuju ke grup Yeti. Di salah satu mobil polisi, Fanya Valona duduk di samping Fang Wu, berpikir sejenak dan berkata, Kapten, kami baru mengetahui bahwa Daniel Bastian telah masuk dan keluar hotel, tetapi ada tidak, aku takut. Fanya, kamu baru saja datang ke biro kota, dan ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Ayah San Yu, San Ping, adalah wakil direktur biro kota kita, tapi itu bukan apa-apa. Hal yang paling menakutkan adalah ayah mertuanya, Qi Senghua. Itu adalah ketua kamar dagang Jiangnan, yang seperti raksasa di seluruh Jiangnan dan bahkan di selatan. Dia benar-benar orang penting di komunitas bisnis selatan dan memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan wali kota kita harus menghormati saat melihatnya. Sekarang cucu kesayangannya sudah mati. Jika kita tidak menemukan pembunuhnya, maka kita semua akan tamat. Meskipun tidak ada bukti substantif sekarang, tapi sekarang tersangka terbesar adalah Daniel Bastian ini, kita harus menangkapnya apapun yang terjadi. Tidak perlu khawatir tentang itu, kata Fang Wu dengan ringan. Fanya Valona di samping menyipitkan matanya, bersinar terang. Semua orang di grup Yeti sedang sibuk. Tiba-tiba, ada bel alarm yang keras di luar. Beberapa mobil polisi muncul di sini, dan beberapa Mercedes dan Bentley semuanya muncul di luar grup Yeti. Pertempuran itu mengerikan. Segera setelah itu, beberapa polisi bergegas masuk ke grup Yeti, yang mengejutkan resepsionis dan karyawan grup Yeti lainnya. Apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, harimau besar dan kedua harimau itu memimpin sekelompok penjaga keamanan untuk berhenti di sini. Pergi, di mana Daniel Bastian? San Ping berjalan mendekat dan berteriak dengan dingin. Mengapa kamu mencari bos kami? Erhu menatap San Ping. Masuk dan tangkap Daniel Bastian. San Ping berteriak keras. Siapa yang berani? Harimau besar dan kedua harimau itu tiba-tiba menghalangi polisi, memancarkan aura dingin. Apakah penjaga keamanan Yeti begitu sombong sekarang, bahkan polisi berani menghentikan mereka? Pada saat ini, Qi Senghua masuk dan menatap kedua harimau dengan dingin. Baru saja kamu menyebut anak itu bos, kan? Kalian berdua miliknya. Qi Senghua memandang mereka berdua dan berteriak dengan nada dingin. Tentu saja kami bosnya, siapa kamu? Erhu menatap lelaki tua itu dengan tatapan ragu di matanya. Ahwa, beri mereka pelajaran. Tiba-tiba Qi Zhenghu mengatakan sesuatu, dan di belakangnya seorang pria berbaju hitam dengan kepala tertunduk dan wajah dingin keluar perlahan. Sepasang mata suram melirik dua harimau, dan aura menakutkan meresap ke seluruh tubuh, dan tubuh itu bergerak. Satu tangan berubah menjadi pisau dan menyerang harimau besar itu. Pada saat yang sama, dia menyapu tubuhnya dan menabrak kedua harimau itu dengan angin kencang. Begitu dia menembak, pria ini menunjukkan kekuatannya dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Ia bahkan menyerang harimau besar dan kedua harimau itu sekaligus, dengan aura yang ganas. Merasakan aura kuat lawan, baik harimau maupun harimau terlihat sedikit bermartabat, tetapi mata mereka tidak takut, mereka meledak dengan kekuatan mereka sendiri dan meninju serempak. Kekuatan tahap awal anjing dikombinasikan dengan kekuatan dewa alami membuat kekuatan serangan kedua harimau itu sebanding dengan tahap akhir anjing, dan kekuatan mengerikan itu meledak ke arah pria ini.
Ledakan! Ledakan! Dua suara gemuruh yang tumpul terdengar, harimau besar dan dua harimau masing-masing menahan serangan pria itu, kekuatan ketiganya meledak, dan dua harimau besar dan keduanya mundur. Kakak! Keduanya menginjak tanah untuk terakhir kalinya, dan segera memecahkan lantai marmer, dan angin kencang keluar dari keduanya. Dan pria itu berbalik di udara dan mendarat di tanah dengan mantap, menatap keduanya dengan ekspresi terkejut di matanya. Sedikit kekuatan, tapi tidak cukup. Pria itu mencibir, senyum kejam muncul di sudut mulutnya, dan dia bergegas keluar dengan sangat cepat. Harimau besar dan kedua harimau itu tidak bereaksi sama sekali, mereka merasakan kekuatan yang menakutkan menyapu mereka berdua, ekspresi mereka berubah, dan mereka berteriak keras, meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Sejak sekelompok polisi bergegas masuk dan mengatakan mereka ingin menangkap Daniel Bastian, berita itu sudah sampai ke telinga Daniel Bastian dari Departemen Penjualan. Seseorang ingin menangkapku? Mungkinkah keluarga San? Mata Daniel Bastian menyipit, dan dia langsung turun. Apa yang terjadi? Saat ini, Qiu Yuing baru saja keluar dari kantor, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia mendengar seseorang berbicara. Manir Qiu, sekelompok polisi datang ke lobi di lantai pertama dan berkata mereka ingin menangkap tunangan CEO. Seorang anggota staf memandang Qiu Yuing dan berkata, Bab 255 Pembunuh. Tangkap Daniel Bastian. Qiu Yuing terkejut, dan buru-buru meninggalkan kantor. Dan di kantor presiden, Rizka juga mendapat berita, dan dia tidak bisa menahan cemberut, apa yang dilakukan orang ini lagi. Semua orang di grup Yeti mendapat kabar bahwa polisi datang untuk menangkap tunangan presiden mereka, Daniel sedang mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Di aula lantai 1, ketika pria itu menunjukkan kekuatan penuhnya, kedua macan dan macan itu masih tidak bisa melawan meski sudah berusaha sekuat tenaga. Keduanya terhempas oleh kekuatan yang menakutkan itu, dan jatuh dengan keras ke tanah, dengan darah meluap dari sudut mulut mereka. Kekuatan pria ini telah mencapai tahap-tahap awal Huajin, dia adalah master absolut, dan dia adalah pengawal yang telah direkrut Qi Zhenghua melalui banyak cara. Dengan sekuat tenaga, harimau besar dan kedua harimau itu hanya bisa menghadapi tuan dari tahap akhir Anjin, dan tidak mungkin untuk menahan serangan tuan dari tahap awal Huajin. Tinggalkan mereka! Pada saat ini, Qi Zhenghua berteriak dengan acuh tak acuh, matanya bersinar dingin. Ekspresi semua orang yang hadir berubah ketika mendengar ini, mereka tidak menyangka lelaki tua ini begitu kejam, terutama para polisi yang semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Untuk benar-benar mengatakan di depan polisi bahwa mereka ingin melumpuhkan lengan seseorang sebenarnya tidak dianggap serius, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa identitas lelaki tua itu menakutkan, dan bahkan kepala biro mereka harus menghormati ketika melihatnya, jadi mereka tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa. Maafkan aku. Pria itu mencibir dan berjalan menuju kedua harimau itu. Tidak, mereka tidak bersalah. Kata Vanya Valona tiba-tiba, menyebabkan semua polisi yang hadir memalingkan muka. Mata Qi Zhenghua penuh ancaman dan menyapu ke arah Vanya Valona, menyebabkan yang terakhir sedikit gemetar, merasakan tekanan tak terlihat datang ke arahnya. Wakil Kapten Bastian, omong kosong apa yang kamu bicarakan, tutup mulut. Fang Wu memandang Vanya Valona dan dengan cepat berteriak dengan suara rendah, memelototinya. Tapi, Vanya Valona ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Fang Wu. Diam saja, jangan terlalu banyak bicara, atau aku tidak akan bisa menjagamu. Fang Wu berkata dengan suara yang dalam. Minum. Pada saat ini, pria di tahap awal transformasi energi berteriak rendah, dan begitu dia menginjak tubuhnya, dia bergegas menuju harimau besar dan kedua harimau itu, tangannya berubah menjadi cakar yang tajam, dan meraih lengan keduanya, berniat untuk meremas mereka yang sudah usang. Meskipun penjaga keamanan yang berdiri di sekitar tidak tahan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, harimau besar dan kedua harimau itu sudah menjadi eksistensi terkuat di antara mereka. Bahkan harimau besar dan kedua harimau itu bukan tandingan pria ini, percuma saja mereka bergegas, ekspresi Hili di samping sangat jelek, matanya berkedip-kedip,
dia ragu sejenak lalu bergegas. Berhenti. Pergilah. Melihat seorang anak laki-laki di puncak Mingjin bergegas ke arahnya mencari kematiannya sendiri, pria itu berkata dengan jijik. Dia menarik kakinya dengan keras, berubah menjadi cambuk besi dan memukul Hili dengan keras. Tubuh tempat. Dengan sekali klik, tulang rusuk Hili patah, dan dia terbang seperti layang-layang dengan tali putus, menabrak tiang di sampingnya, memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Segera, pria itu hendak menghapus salah satu dari dua lengan harimau, tetapi pada saat ini rasa krisis yang kuat muncul dari hatinya. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan ekspresinya penuh dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia merasa seolah-olah ditabrak kereta berkecepatan tinggi. Seluruh orang terbang keluar tanpa kekuatan untuk melawan, terbang lebih jauh dari Hili, dan menabrak dinding lebih dari 10 meter di aula, menyemburkan seteguk darah. Seluruh orang itu jatuh lemas di tanah, tubuhnya berkedut, dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah di sekujur tubuhnya. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk Qi Zhenghua dan sekelompok polisi. Semua orang memalingkan muka, dan melihat seorang pemuda berdiri di sini dengan wajah acuh tak acuh. Tidak ada yang tahu kapan dia muncul di sini. Dia adalah Daniel Bastian. Bagaimana kabar kalian berdua? Apakah kalian baik-baik saja? Daniel Bastian memandang kedua harimau itu. Bos, kami baik-baik saja. Dahu dan Erhu menggelengkan kepala dan perlahan bangkit dari tanah. Melihat mereka berdua baik-baik saja, Daniel Bastian mengangguk dan berjalan menuju Hili. Hili didukung, dan yang terakhir memandang Daniel Bastian dengan wajah pucat, Tuan Bastian. Terima kasih. Daniel Bastian menatap Hili dan berkata, dan memeriksa lukanya dengan mata perspektifnya. 4 tulang rusuk patah jeroannya berdarah, dan lukanya tidak serius. Daniel Bastian buru-buru mengeluarkan jarum perak dan menusuk beberapa jarum di tubuhnya untuk mengobati pendarahan di jeroannya terlebih dahulu untuk mencegah pendarahan hebat. Beritahu 120 segera. Daniel Bastian melihat ke meja depan perusahaan dan berteriak dengan suara yang dalam. Wanita di meja depan memiliki pandangan yang benar-benar membosankan saat ini, dan hanya bereaksi ketika dia mendengar teriakan keras Daniel Bastian, dan dengan cepat menghubungi 120. Wakil Direktur, dia adalah Daniel Bastian. Fang Wu dengan cepat menunjuk ke Daniel Bastian dan berkata kepada San Ping. Dalam sekejap, tatapan San Ping dan Qi Zhenghua beralih ke Daniel Bastian, dengan sinar suram di mata mereka, bercampur dengan kebencian yang mendalam. Tangkap! Teriak San Ping dengan dingin, dan sekelompok polisi hendak bergegas. Tunggu! Suara dingin terdengar, dan Rizka berjalan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia melirik San Ping, dan melihat Qi Zhenghua di sampingnya, pupil matanya sedikit menyusut, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Wakil Direktur San, Presiden Qi, Anda datang ke keluarga Yeti saya dengan kemeriahan yang luar biasa, dan bahkan melukai Menteri Keamanan Yeti saya, dan sekarang Anda di sini untuk menangkap orang. Apa maksud Anda? Apa pendapat Anda tentang kelompok keluarga Yeti saya? Sudah. Rizka berkata dengan acuh tak acuh, penuh aura. Untuk sesaat, para polisi kewalahan oleh aura kuat Rizka dan menghentikan langkah mereka. Presiden Yeti, kami di sini hari ini untuk menangkap seorang pembunuh. Hanya penjaga keamanan perusahaan Anda yang menghentikan kami, jadi akan ada gesekan. Tapi hari ini, pembunuhnya harus ditangkap. San Ping memandang Rizka dengan acuh tak acuh. Berkata terus terang. Pembunuh? Ekspresi Rizka berubah. Itu benar, itu dia, tunanganmu Daniel Bastian. Dia membunuh putraku San Yu dan 4 pengawal di sebuah hotel tadi malam, jadi kami di sini untuk menangkapnya hari ini. San Ping menunjuk Daniel Bastian dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, semua karyawan grup Yeti yang hadir terkejut, dan semua memandang Daniel Bastian. Sulit dipercaya bahwa tunangan Presiden YS Group yang bermartabat benar-benar membunuh seseorang, dan itu menewaskan 5 orang. Rizka juga menunjukkan ekspresi kaget di matanya, dan berkata langsung, ini tidak mungkin.